Menpora Roy Suryo harus menggunakan kursi roda dan dipapah sejumlah asisten dan kuasa hukum. Diduga Roy Suryo kelelahan saat mengikuti proses pemeriksaan. Menpora Roy Suryo akhirnya selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Kemarin malam, Bang Mardiansah Semar mengkuliti habis Roy Suryo di salah satu acara di Kompas TV. Ya teman-teman, diskusi menjadi malah penghabisan sepihak. Karena ya Roy Suryo terlihat gagap, teman-teman, tak bisa menjawab berbagai bukti-bukti data-data yang dibawa oleh Bang Mardiansah Semar. Nah, di sini Roy Suryo seperti biasa, cuma bisa ketawa-ketawa hahaha menyela ketika Bang Semar diberikan waktu untuk bicara. Ini sangat luar biasa, saya sudah nonton ya teman-teman, bagaimana Bang Mardiansah itu sebenarnya ya ingin mengingatkan secara halus Roy Suryo jangan gila kelewatan. Karena ya Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah membuka pintu maaf, tapi ya karena Roy, Tifa, dan juga Rismon sudah kelewat gila, yang nggak bisa dimaafkan, proses hukum pun akan lanjut. Informasi yang dibawa oleh Bang Semar ini, Pak Jokowi akan membawa ijazahnya lengkap, bukan saja S1, SMP, SMA, SMP juga bakal dibawa teman-teman. Dan hal ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak main-main, siap berperang hingga titik darah penghabisan. Roy Suryo, di sisi Roy Suryo itu permintaan untuk lab forensik independennya masih menggantung. Jadi Roy Suryo nggak punya bukti baru, nggak ada bukti-bukti baru yang bisa dibawa ke pengadilan. Berbeda dengan kubu Pak Jokowi yang kita tahu menyimpan rapat-rapat kartu asnya dan akan ditunjukkan nanti di pengadilan. Oke deh, tanpa panjang lebar, mending langsung saja kita simak ya informasi selengkapnya. Kami dari Risma. Boleh abang dengan aku jangan lagi kita. Oke. Dengan okupasi nanti yang jelas. Bang, mungkin ada statement sedikit bang? Nggak ada bang, nggak ada. Hati-hati penyusup. Senang, bahagia.
Agak mundur. Mari satu-satu. Oke. Satu lagi. Respon dong. Oh, Pak Yaya. Pak Yaya. Izin, Mak. Siap. Kami dari Risma. Boleh abang dengan Aku zaman di kiri saya. oke. Dengan menunggu Pak Paris nanti yang jelas. Sensornya nggak bisa. Sensornya nggak bisa. Sensornya nggak bisa, Bang. Mari Pak Respon. Agak mundur, Bang. Sensornya nggak bisa. Ya, satu, Abang. Mundur, busur. Kita akan masukin Abang. Mundur lagi. Maaf, Abang. Kita mau begitu. Agak mundur. Mepet, Bang. Agak mundur, Abang. Maju. Ya, mari ya, Bang. Pak, sabar aja dulu. Nanti satu lagi, Abang ya. Dua. Ya, atur lagi, Pak. Tiga aja, Pak. Ya, Bang. Izin, Bang. Yang masuk kan nanti memang mungkin berapa orang. Tapi kami di luar ini ada tiga. Biar orang tamu aja. Ini palingnya 3 orang itu udah. Sebab nggak bisa. Saya akan koordinasi dulu. Iya. Saya koordinasi dulu, Pak ya. Sabar ya. Kasih tahu. Kami piket, Pak. Kami piket, kami akan koordinasi pimpinan dulu. Kita koordinasi nanti. Ya, saya koordinasi pimpinan dulu, Bang ya. Sabar ya. Di ruangan tamu aja. Kenapa? Ya, 3 aja. 3 masing-masing. Oh, ini yang diincas. Yang udah masuk kan belum jadi diincas. Enggak, hasil rapat itu, Pak. Mereka yang mengizinkan. Enggak, maksudnya kan keren itu udah sesuai. Kan yang kami, Bang Medi udah masuk. Medi masuk. Nah, ini kan belum. Dua orang aja. Syadi Alanas. Oke, saya apa di mana? Coba dengan terang benderang di sana. Sama-sama siapa? Akan ada tempatan. Di hari di sore hari itu jangan terjadi bagian dari Itu pengkhianat. Wah, apalagi nih Mas Roy propertinya. Semar, nah ini Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri Semar. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Nggak apa-apa. Semar ini seolah-olah memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih Semar kasih. Kalau dalam dia pewayangan betul Mbak. Semar itu memang lebih tinggi dari. Tapi di sini Semar itu bawaannya Apa sih Petro. maksudnya, Mas Jadi Roy, apa artinya yang mau gini, disampaikan? Semar ini, Mardiansa ini punya waham kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan anu kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, Ijazahnya semua ada, itu sudah kemarin jelas ya. ditunjukin ke Mas Ini nanti Roy. Petro ini akan
Ini hancur, juga udah akan sampaikan jatuh. juga, Intinya ada gini, embos dan lain intinya sebagainya, Maksudnya apa sih, Mas Roy, yang mau Maksudnya gini, disampaikan? maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan banyak tadi itu ngerti kan itu, waham Mas Roy. kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dengan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Mau maafkan enggak, Mbak? Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafmu. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Oke, Gitu loh. nah, oke, Mas Semar apa yang Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Nggak ada. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu fakta, jejak digitalnya ada, itu saja. Dan menurut saya memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu. Dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa. Apakah hasilnya seperti apa, itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf, ya sudah pas, emang nggak akan juga dimaafkan. Loh, tapi bahwa ketika mana ada kami minta maaf? Nggak ada. Sekuku ireng sekecil apapun nggak. Kriminalisasi, membangun Oh, yang salah politik dia kok kita dihukum. minta maaf. Itu loh, kacau ini itu Semar menurut ini. saya Iya. narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul Loh, ya bahwa memang. ijazah Pak Jokowi tidak ada, dan Palsu, ternyata memang. ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu yang dijadikan Ya alat ini termasuk Kan orang ini palsu jadi- nih. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus Ya. hukumnya deh ya. Ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara Oh iya, independen. Nah, harus. Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada Perlu. uji independen Kalau berikutnya fair, dalam pasti keaslian perlu. ijazahnya Iyalah. Pak Jokowi ini saat lagi di Sapa Indonesia. Pak, tahan dulu ya. Minum dulu. Iya. Mas Semar juga boleh. Minum. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Roy Suryo juga Mardian Syah Semar. Saya ke Mas Roy. Jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy Suryo? Gini, jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah ternyata setelah ada uji forensik independen, suruh nyoba, lihat sarung tangannya nggak cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi, ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. Oke lah, mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang dan nggak ada seorang pun yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang tuh halu ya, itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa kertasnya diuji pas fotonya yang terlalu amat sangat kontras itu yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85 itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Tapi itu dikabulkan atau tidak sih, dibolehkan atau tidak? Kita mengusulkan itu dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair ya equality before the law harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh orang-orang kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Semar uji independen itu perlu atau tidak sih dalam kasus ini yang dimintakan oleh Mas Roy CS? Menurut saya poinnya kan bukan cuma di situ tuh, karena kita tidak pernah mempersoalkan Roy Suryo mengajukan soal saksi atau ahli yang meringankan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi persoalan apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima?
Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu, ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan, yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana, yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada di dalam juga. Nah, karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini loh walaupun ya. bukan pengacaranya Roy Itu Suryo dalam ya. plastik Tapi kan bisa-bisanya pengacaranya tangannya Egy meraba Sujana. masuk itu kan halu. Ya, jadi maksud Itu kan saya, nggak mungkin, Mas. poinnya Nggak adalah masuk akal. apapun yang disampaikan oleh Iya. semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti akan dibantah. Termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya, apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang Karena jelas niatnya bohong itu nanti kalau nggak. bukan lagi mencari kebenaran tuh, palsu, Mbak, memang. tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Jadi kalau ditanya siapa yang cari panggung, ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Pindah-pindah itu tempatnya cari panggung itu. Saya nggak menurut usah saya cari sah-sah saja panggung. sih. Silakan saja. Panggung mau udah cari ada panggung, sendiri. Inilah. Semar tapi ini cari publik panggung nih. Sudah melihat, sudah bisa menilai bagaimana proses ini berjalan dan lain sebagainya. Dan saya rasa orang sudah bisa lihat ya, bahwa ternyata Roy Suryo bukan mencari kebenaran. Waktu itu kita tahu ya, dengan lantangnya Roy Suryo sampaikan, perlihatkan saja, tunjukkan saja, selesai. Tunjukkan Ya, saja, selesai. diuji. Terus Kalau saya- tunjukkan terus saya ngapain sampai- juga terus gitu. terus saya sampaikan, kalau ditunjukkan, saya bilang tidak akan menyelesaikan persoalan. Betul kan, tidak menyelesaikan persoalan. Saya sudah ngomong dari awal juga. Nggak selesai juga. Nggak Pasti mungkin minta cuma ditunjukkan. dilakukan lagi. Uji, setelah diuji nanti BRIN. Iya. BRIN nanti nggak menguntungkan lagi. Dia nggak percaya lagi. Dia anggap bahwa ini bagian juga dari konspirasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya selalu ada narasi-narasi membangun seolah-olah memang proses ini jika tidak menguntungkan Roy Suryo itu proses yang bukan salah. menguntungkan. Nah, Padahal apakah, sejak jujur dan awal, oke, Roy saya Suryo- tangkap yang tadi Jujur dulu ya. dan enggak, Apakah dasar yang misalnya salah itu. tadi Mas Semar bilang bahwa Ya. apapun prosesnya akan jadi pertanyaan Enggak. oleh Mas Suryo. Enggak. Kalau Apapun itu jujur, kalaupun kalau itu hasilnya- jujur, itu objektif, kita akan terima. Contohnya gini. Maksudnya hasil objektif itu sesuai dengan keinginan Enggak Mas juga, Suryo atau enggak juga. Kita juga bisa nilai lah sekarang. Misalnya kemarin tadi tunjukkan salah seorang yang katanya dari kami, padahal bukan dari kami itu ya. Kemudian bisa meraba. Mbak, kertas itu ada dalam stop map. Stop map itu ada plastiknya. Bagaimana bisa jari itu masuk nembus? Itu mungkin David Copperfield yang bisa. Atau kalau saya sulap itu baru bisa. Jadi nggak mungkin kan meraba itu. Nah, kalau yang uji independen tadi Nah, apa tolok ukurnya bahwa itu jujur ataupun tolak ukurnya objektif? dia benar-benar menggunakan parameter yang sesuai. Misalnya sekarang, kenapa kami men-challenge Lab 4? Lab 4 saja katanya mengatakan sudah melakukan identifikasi. Tapi nggak pernah bercerita, mana ijazah yang diidentifikasikan, dia diidentikan. Katanya di 13. Nggak pernah satu pun, minimal tunjukkan nomornya nomor berapa. Kita kan bisa menguji. Namanya ilmiah, Mbak, itu harus bisa di-challenge, harus bisa diuji. Harus bisa kemudian dikomparasi lagi. Saya sudah menguji ijazah Jokowi itu dengan 11-15 Pronojiwo, 11-16 Hari Mulyono, 11-17 Sri Mulyani. Tidak identik. Jadi kalau itu nanti misalnya ada ujinya identik misalnya. Oke, kita adu bukti. Begitu kita adu bukti dan itu disiarkan terbuka. Fair, semua boleh lihat. Nah, itu nanti akan kelihatan alat ujinya nanti bisa lihat. Orang ijazah Pak Jokowi yang nggak pernah pegang kok sudah udah menyatakan kita kok bisa jadi lihat alat dengan uji. identik Nggak gitu loh, bisa makanya begitu. gitu. Oke. Nah, Penelitian ini itu dasarnya nggak jelas. punya pengetahuan Alat teknis ujinya nggak bisa jawab. Susah. ini media- Berdebat dengan diambil orang dari yang nggak media ngerti sosial. teknis itu susah, Mbak Priska. Oke. Pemirsa Diambil Kompas dari TV. media Oke, sosial, Orang nggak punya lalu disampaikan pengetahuan bahwa teknis itu sama palsu, sekali. palsu. Nggak masuk Hanya akal. menggunakan Jadi ini mengganggu intelektualitas kalau kita nih. Semar ya, Mengganggu Semar tuh kecerdasan apapun yang berpikir kita dikatakan nih, oleh Mbak. Petro ini, apapun yang dikatakan Petro itu pasti yo. Kita balik lagi ya, balik ke yang tadi ya, Mas Semar. Oke, Gitu, jadi kalau kata percuma aja. Oke, Semar kita gantian dulu ya, ini kalau dua-duanya Menurut paham, saya ya, sudah ada lah, keren. sudah. Mas Roy gantian dulu sama Menurut Mas saya Semar, sudah sekarang gantian lah. Mas Semar. Kalau Mas ini jadi Semar. kayak dagelan, Oke. Mbak. Kan ini Mas dagelan Semar. memang Semar Mas ini Semar nggak dengerin dulu. punya kemampuan. Jadi kalau tadi kata mendebat Mas orang Suryo, punya kemampuan. itu sebenarnya Aduh, kan ujinya tidak jelas. Dan Kalau menurut kayak Mas Semar tuh gajah. kayak gimana sih? Yang harusnya dianggap objektif itu kayak gimana? Gajah nggak punya Ya, ijazah. ya kan yang objektif itu kan jelas, Mbak. Dia mau menguji ijazah itu asli atau palsu. Oke. Ya, ijazah yang benar. Ijazah yang ada di Pak Jokowi diuji sama Lah, Pak sekarang Roy. diuji. Lah ini Ayo. Roy belum pernah pegang, apalagi nguji tiba-tiba menyatakan Makanya sekarang diuji. palsu. Ini kan gak Ayo. bakal sehat kita nih. Oh ya, hipotesis itu boleh. Lo gimana? Jadi, Kita ketika peneliti. dengan lantangnya menyampaikan, ya peneliti juga ada juga metodologinya dan lain Ada, sebagainya. makanya Masa kita alat ikuti. ujinya Daripada alat dia ujinya kan nggak ngambil- ngerti apapun. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak ya debat antara
Bang Semar dan juga Roy Panci. Dimana ya Roy Panci cuma bisa ketawa hahihi ketika Bang Semar menjelaskan, memberikan bukti-bukti data-data baru di depannya. Kita penasaran juga nih teman-teman, greget juga ini kapan Roy Suryo bakal ditangkap, kenapa Roy Suryo belum ditahan. Ini pasti ada orang-orang besar yang memainkan peran untuk menghalang-halangi kepolisian menangkap proyek Tifa dan juga Rismon. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain nggak soal hal ini? Tulis coba di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.